Halo, perkenalkan nama saya Maulida dengan nomor induk mahasiswa 20 30 10 50 20 11 jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang klausa dan kalimat. Klausa merupakan suatu gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan yang berpotensi menjadi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau suatu tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu, tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebut kalimat, mungkin hanya berupa kata atau mungkin hanya berupa kelompok kata atau frasa. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titi nada, keras lembutnya suara, dan di sela jeda, serta diakhiri nada selesai. Dalam bentuk tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Sementara itu, di dalamnya dapat disertai tanda baca lainnya seperti tanda koma, tanda titik koma, tanda hurung, dan atau tanda kurung. Pokok bahasanya ada 1, kalimat dasar. Ciri subjek, ciri predikat, ciri objek, ciri pelengkap, dan ciri keterangan. 2. Analisa kategori fungsi dan peran. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat. Struktur inti tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia adalah subjek plus predikat yang ditambah dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Kalimat dasar. Unsur kalimat itu lazim disebut konstituen yang biasanya berupa kata, frasa, atau klausa, dan lazimnya konstituen tersebut menduduki atau mengisi salah satu fungsi dalam kalimat. Fungsi di dalam kalimat berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Agar lebih jelas, pada slide selanjutnya akan diuraikan ciri subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dasar. Struktur inti kalimat tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Terdapat unsur-unsurnya dan pola urutannya. Struktur kalimat dasar bahasa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe berikut. 1. Subjek predikat. 2. Subjek predikat objek. 3. Subjek predikat pelengkap. 4. Subjek predikat objek pelengkap. 5. Subjek predikat objek keterangan. Dan 6. Subjek predikat keterangan. Ciri subjek. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda atau frasa nomina, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Selain berupa nomina, frasa nominal atau klausa, subjek dapat pula berupa verbal atau frasa verbal atau adjektiva, frasa adjektival. Namun, subjek yang berupa verbal atau frasa verbal itu terbatas pemakaiannya, yaitu hanya terdapat dalam ragam lisan, bukan dalam ragam tulisan. Yang lebih penting, subjek tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Jika didahului preposisi, subjek akan berubah menjadi keterangan. Tanda bintang digunakan untuk menandai bahwa kalimat yang berada di sebelah kanan tanda tersebut tidak benar secara gramatikal atau tata bahasa. Dalam bahasa Indonesia, jika nomina didahului preposisi, gabungan preposisi dan nomina itu akan berubah menjadi frasa preposisional, dan frasa preposisional tidak dapat berfungsi sebagai subjek, tetapi berfungsi sebagai keterangan. Subjek kebanyakan terletak pada awal kalimat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat.
Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja atau kelompok kata kerja, kata sifat atau kelompok kata sifat, kata benda atau kelompok kata benda. Bahasa Indonesia mengizinkan predikat berupa frasa preposisional, tetapi bentuknya tertentu. Predikat berupa frasa preposisional kebanyakan hanya digunakan dalam ragam lisan, sedangkan dalam ragam tulisan cenderung dihindari. Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan misalnya menolak kalimat yang predikatnya berupa frasa preposisional sebab jika bukan berupa verbal atau frasa verbal, objek hukum yang dapat berupa orang persorangan, yayasan, atau badan hukum yang tidak dapat dikenai delik pengaduan. Tak predikat lazimnya berada di sebelah kanan predikat. Ciri predikat yang lain adalah dapat dilingkarkan atau dapat dinegasikan. Jika berupa kata kerja atau kata sifat, predikat dapat diingkarkan dengan menggunakan kata tidak. Jika berupa kata benda, predikat dapat diingkarkan dengan menggunakan kata bukan. Selain dapat diingkarkan, predikat yang berupa kata kerja dapat didahului kata sedang. Predikat yang berupa kata kerja dapat didahului kata sedang, belum, atau akan. Kalimat yang tidak berpredikat menyebabkan suatu tuturan belum dapat mengungkapkan informasi yang utuh. Ciri objek. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya tergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa nominal, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif. Jika predikat bukan berupa verbal transitif, objek tidak hadir di dalam kalimat tersebut. Selain berupa kata benda, kelompok kata benda, atau klausa, ciri objek yang lainnya adalah dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ciri objek yang lainnya adalah tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Hal yang lain perlu diungkapkan adalah bahwa objek dapat pula terletak di sebelah kanan keterangan meskipun predikat dalam kalimat tersebut berupa kata kerja transitif. Hal itu dapat terjadi karena objek pada kalimat tersebut berupa klausa atau berupa anak kalimat yang panjang. Catatan, objek merupakan salah satu fungsi yang kehadirannya bersifat wajib. Maksudnya adalah bahwa kalimat yang predikatnya berupa verbal transitif harus selalu diikuti oleh objek sebab tanpa kehadiran objek, kalimat tersebut menjadi tidak gramatikal. Di dalam tata bahasa buku Bahasa Indonesia disebutkan bahwa verbal transitif langsung diikuti oleh objek. Hal itu berarti bahwa predikat yang berupa verbal transitif harus diikuti objek, bukan oleh frasa preposisional. Objek hanya terdapat dalam kalimat aktif, itu pun hanya aktif yang transitif, sedangkan aktif intransitif tidak memerlukan objek. Dengan demikian, kalimat pasif tidak memiliki objek karena predikat kalimat pasif berupa verbal pasif, bukan verbal aktif transitif. Ciri pelengkap. Pelengkap, seperti halnya objek, adalah unsur kalimat yang hadirannya juga tergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nominal, verbal atau frasa verbal, dan adjektiva atau frasa adjektival. Posisi pelengkap dapat terletak di sebelah kanan objek atau terletak langsung di sebelah kanan predikat. Jika predikat berupa kata kerja transitif, pelengkap terletak di sebelah kanan objek. Namun, jika predikat bukan berupa kata kerja transitif, mungkin berupa kata kerja intransitif atau berupa kata kerja pasif. Pelengkap terletak langsung di sebelah kanan predikat. Ciri keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nomina atau frasa nominal, frasa numeral, berupa frasa preposisional, atau berupa adverbial. Nomina atau frasa nominal yang dapat menduduki fungsi keterangan biasanya berupa nomina temporal atau nomina yang menyatakan waktu. Selain itu, keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib hadir atau wajib muncul dalam kalimat, dan keterangan mana suka.
Keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan mana suka bukan bagian dari predikat. Keterangan mana suka merupakan keterangan yang sejajar dengan subjek dan predikat. Posisi keterangan. Keterangan yang setara dengan fungsi lain bukan keterangan yang merupakan bagian predikat. Dapat dipindah-pindahkan letaknya. Kadang terletak pada posisi kalimat akhir, pada tengah kalimat, atau pada awal kalimat. Meskipun letak fungsi keterangan diubah-ubah, kalimat tetap gramatikal dan berterima. Analisis kategori, fungsi, dan peran kalimat. Kalimat dapat diuraikan berdasarkan kategori, fungsi, dan peran. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisis fungsi menguraikan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Analisis berperan menguraikan kalimat berdasarkan makna unsur-unsur pembentuknya. Itu saja penjelasan materi tentang klausa dan kalimat. Sekian dan terima kasih.